Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Tapi pun ketinggalan. Oke, kelas 11 IPA IPS SMA Negeri 1 Melinting Lampung Timur. Kita ada di video materi inti pembelajaran Microsoft Excel kelas 12 IPA IPS ya, SMA Negeri 1 Melinting Lampung Timur, di mata pelajaran muatan lokal bimbingan komputer bersama saya Bastomi SPD MPD. Kali ini masih saya kasih tahu dulu, yang belum subscribe silakan di subscribe channel ini, kemudian diaktifkan tanda lonceng ya. Ingat jangan sampai lupa. Dan yang belum absen segera absen, kemudian simak video ini dari awal sampai akhir. Kemudian kalau ada pertanyaan silahkan bertanya lewat grup WA atau juga lewat kolom komentar. Kemudian setelah video ini kita akan melaksanakan post test dengan menggunakan aplikasi Quizzes. Jadi pastikan aplikasinya diinstal dari Play Store, kemudian diinstal ke dalam komputer, ke dalam HP kalian ya, biar nanti nggak ada kendala atau juga nggak ada halangan. Yang ingin tanya di seputar Microsoft Excel juga bisa langsung tanya ke saya. Bisa hubungi nomor HP WA 082375499576 atau di 081179035576. Dan materi kita akan membahas mengenai Microsoft Excel. Jadi untuk kelas 11 kita menggunakan atau juga kita akan membahas Microsoft Excel. Dan materi kali ini masih mengenai fungsi logika ya, fungsi yang akan menggunakan logika kita. Nggak jauh beda dan gampang banget. Dan kali ini kita akan membahas mengenai if majemuk ya. Kalau pada pertemuan sebelumnya kita membahas materi if yang tunggal, yang hanya ada perintah benar dan perintah salah. Tapi dalam if majemuk ini agak sedikit kompleks karena di sini ada logika 1, perintah jika benar 1, logika 2, perintah jika benar 2, logika 3, perintah jika benar 3, dan seterusnya. Terus ada perintah jika salah ya, atau perintah yang salah. Jadi kalau kita lihat seperti ini rumusnya, if L1 ini maksudnya logika 1, ya, perintah 1, berarti perintahnya 1 untuk logika 1. Kemudian if L2 perintah 2, terus if L3 perintah 3, dan PS ini perintah jika salah. Terus ada tutup kurung, tutup kurungnya ini sebanyak berapa banyak fungsi if-nya gitu. Kalau di sini ada 3, maka tutup kurungnya juga harus dikasih 3. Jadi ada beberapa hal yang perlu diperhatikan, bahwa L di rumus tadi itu artinya logika, kalau P itu perintah, kalau P1 itu perintah 1 atau perintah jika benar 1, kalau PS itu perintah salah atau perintah jika salah. Kemudian tutup kurung ini sebanyak fungsi if. Kalau di sini kita lihat if-nya ada 3 ya, 1, 2, 3, maka tutup kurungnya juga harus 3. Begitu teman-teman ya. Oke, kalau gitu langsung aja kita menuju ke program Microsoft Excel agar teman-teman bisa paham dan yakin bisa ya, karena program Excel ini luar biasa manfaatnya, tapi kita belajarnya juga harus benar-benar yakin dan semangat ya, karena kalau main-mainan nanti takutnya nggak bisa. Oke, langsung saja kita akan sebuah contoh kasus. Kita akan membuat peringkat mengenai nilai di sekolah ya. Misalnya nilai nilai di bawah 60 itu dia predikatnya D, yang bagus A, terus berikutnya B atau C gitu ya. Kita coba akan ambil buka filenya. Masih ada nggak di sini? Kita buat buka contoh. Nah, ini dia. Di sini kita akan tambahkan keterangan ya. Kita tambahkan keterangan. Jadi nanti untuk siswa yang nilainya itu bagus akan dikasih keterangan A gitu. Kita buat keterangan. Nah, di sini nanti keterangannya kita buat apa ya? Kita buat ini dulu. Kira-kira seperti apa nanti keterangannya. Jadi ini kan nilainya sudah ada nih 80, 70, 78, 68, 73 gitu ya. Kalau nilainya itu misalnya kurang dari 60, kita kasih keterangan D, kurang dari 40 ya, 40 kita kasih keterangannya itu D gitu ya. Kalau kurang dari berapa ya, 60, keterangannya C. Kurang dari 80 kita kasih B.
kalau lebih atau sama dengan 80, kita kasih keterangan A. Kita akan coba memasukkan keterangan ini ya dengan menggunakan fungsi if. Jadi fungsi if itu fungsi if majemuk karena nanti ada perintahnya lebih dari satu ya. Misalnya di sini kita masukkan sama dengan if buka kurung, kita sorot rata ini, kita kasih koma, H3 kurang dari 40, koma dikasih keterangan D. Karena angka, huruf, kita kasih tanda petik ya, kita pet, koma, if, buka kurung, rata, kurang dari 60, kita kasih keterangan C. If, buka kurung, ini, kurang dari 80, kita kasih keterangan B, lebih besar. If, buka kurung, rata lebih besar atau sama dengan 80, kita kasih keterangan A. Terus perintah jika salahnya ini kita buat no data misalnya, no data. Boleh apa aja boleh nih. Tutup kurungnya ada berapa if? 1, 2, 3, 4, berarti ada 4 ya. Enter. Terus kemudian kita copy ke bawah. B kurang dari 80. Nah, di sini muncul 68 ini seharusnya dia 68 kurang seharusnya B ya. Kurang dari 60. Misalnya di sini kita buat angka nilainya 50. Maka otomatis C. Ini kita buat angkanya 35, dia D. Nah, seperti ini. Jadi dari sini kita bisa lihat bahwa keterangan nilainya sudah benar sesuai dengan apa yang kita buat. Nah, ini contoh dari fungsi logika. Jadi kita untuk memberi keterangan nggak perlu nulis manual ya. 80A benar, 70. Kalau misalnya ini kita ganti angka 90, otomatis dia langsung A ya, karena dia membaca rumusnya. 25 dia dapat D. Kenapa? Karena memang kurang dari 40 dikasih nilai D. Kalau kita kasih angka 40, dia nilainya apa nilainya? 40, dia C ya, C karena kurang dari 60. Nah, kita kasih 20, dia langsung ke D. Jadi ini contoh penggunaan fungsi if ya, fungsi if di mana fungsi if yang kita pakai itu adalah fungsi if majemuk. Ada rumusnya panjang, ada perintah logika 1, perintah 1, logika 2, perintah 2, dan seterusnya. Kalau ada 15 ya logika 15, perintah 15 ya. Tapi di sini perlu kita perhatikan adalah hal-hal sebagai berikut ya. Tutup kurung sebanyak fungsi if ya. Kalau if-nya ada 5 ya tutup kurungnya ada 5. Kalau fungsi if-nya ada 15 ya juga ada 15. Kemudian di sini kita harus membuat logika 1 dan perintah 1 ya. Artinya logika 1 itu perintahnya perintah 1 berdampingan dan ini sangat mudah sekali. Kemudian hal-hal lain yang perlu diperhatikan dalam penggunaan fungsi if ini adalah jika ini tadi di sini jika angkanya itu perintahnya itu berupa angka huruf, maka dikasih tanda petik. Ini kalau kita lihat di sini rumusnya ada tanda petiknya. Nah, kita cek rumus. Nah, ini ada tanda petik karena kita menggunakan huruf D ya, maka dikasih tanda petik. Tapi kalau dia angka tidak perlu dikasih tanda petik, langsung saja dituliskan gitu ya. Contohnya kita akan membuat lembar kerja baru yaitu kode dan kode nama barang dan harga ya. Misalnya saya buat nomor di sini no aja. Kemudian kita buat kode nama barang, harga barang. Nah, di sini kita akan membuat acak. Saya buat tabelnya sedikit aja, nggak perlu banyak-banyak. Anggaplah ini sebuah tampilan.
Di sini kita akan tulis misalnya nanti kalau untuk A ini A ayam, B bebek, C cicak, K kuda ya, ABCK. Oke. Terus nama barangnya nih, harga barangnya kalau ayam itu misalnya 50.000, bebek itu 70.000, cicak itu 5.000, kuda itu 150 juta. Larang ya kuda. Kelarangan lah, maksud 115 kuda itu mungkin dijual di kisaran harga 25 juta aja. Oke. Nah, gimana caranya kita membuat rumus fungsi if agar masuk di nama barang ini dan harga barang? Caranya gampang ya, kita masukkan aja di sini sama dengan if buka kurung, kita sorot kode sini sama dengan A, huruf besar ya, koma ayam. Karena huruf kita kasih tanda petik, if buka kurung ini sama dengan B, koma tanda petik bebek, koma if buka kurung kode ini sama dengan C. Jangan lupa kasih tanda petik karena ini huruf ya. Kalau huruf agar bisa dimasukkan ke dalam rumus harus dikasih tanda petik. If lagi buka kurung sorot kode C3 sama dengan C cicak K ya. K tanda petik kuda. Terus kalau tidak, nggak tahu misalnya, tidak tahu. Tutup kurung ada berapa? 1, 2, 3, 4. Ada 4 berarti tutup kurungnya. Enter. Maka setelah kita enter langsung otomatis dia membaca A ayam. Kita copy ke bawah. Nah, udah pas. Kalau di sini saya tulis S, maka munculnya tidak tahu karena di sini S nggak kita masukkan dalam fungsi if ya. Makanya S ini akan muncul tidak tahu. Kalau kita isi K, otomatis menjadi kuda. Kemudian harga barang ini bisa pakai kode atau pakai nama barang. Kita gunakan kode aja biar lebih ringkan ya. Sama dengan if buka kurung kita sorot kode A sama dengan A tanda petik berapa ayam 50.000, koma if buka kurung sorot C3 atau langsung C3 boleh, C3 sama dengan B, koma berapa kalau bebek 70.000. Di sini saya tidak kasih tanda petik karena angka itu langsung. If buka kurung C3 sama dengan C, cicak berapa 5.000, 1, 2, 3, koma if buka kurung C3 sama dengan K. K berapa 25, 1, 2, 3, 4, 5, 6, koma perintah jika salahnya misalnya no data. Tanda petik iya betul, tutup kurungnya ada berapa? 1, 2, 3, 4, enter. Maka otomatis langsung masuk daftar nama harga barangnya. Agar ada komanya kita blok, kita kasih ininya kita buang, udah. Ini kita kasih keterangan gitu aja, kosong ya. Jadi ini contoh penggunaan dari aplikasi Microsoft Office Excel ya, yang menggunakan fungsi logika if majemuk ya. Udah 14 menit tanpa terasa ya. Luar biasa nih ngejelasinnya ya. Mudah-mudahan para siswa paham dengan apa yang sudah saya sampaikan mengenai Microsoft Excel ini, karena memang agak-agak sedikit susah ya untuk memahaminya. Tapi paling tidak nanti kalau kurang jelas bisa diputar-putar. Ingat habis ini kita akan mengadakan post test dengan menggunakan aplikasi Quizzes ya. Jadi silahkan diingat-ingat apa yang sudah saya sampaikan tadi karena waktu kita tidak banyak ya.
Oke, sekali lagi ini dia contoh kasus dalam penggunaan fungsi if ya. Di awal tadi kita menggunakan contoh mencari peringkat ya dengan huruf mutu ABCD dengan nilai siswa. Yang kedua tadi ada kasusnya kita akan mencari nama barang dan harga barang dengan acak. Di sini kalau saya tulis misalnya J karena J nggak ada ya, otomatis di sini muncul tidak tahu, ini no data. Kenapa? Karena di tidak tahu ini tadi sebagai perintah jika salah. Sementara untuk no data ini perintah jika salah juga tapi untuk yang harga barang ya. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat dan akhirnya langsung dari studio Radio Rasa TV kita menuju ke post test ya menggunakan quizzes.com. Akhirnya langsung dari studio Radio Rasa TV dari lantai 6 gedung studio Radio Rasa TV saya undur diri. Terima kasih, sampai jumpa dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh wa ma'afiratuh.